Tad minum Tad. Oh siap, bismillah. Gimana kopinya Tad? Alhamdulillah, mantap. Mantap ya. Jadi kalau sehari nggak, ya nggak juga sehari ya, mungkin karena udah kecanduan ya. Sehari itu ya pengen aja ngopi gitu. Iyalah. Ini ngopi kira-kira jenis apa? Ini biasanya Arabica. Ini yang jadi unik itu ini nih, apa namanya? Gelasnya ini gitu kan. Iya. Gambar ayam ini, kira-kira antum kalau ngelihat ini itu ingat sama apa gitu. Ada pengalaman, ada sesuatu nggak kira-kira bayangan antum gimana? Ini teringat waktu klasik ya, Tad? Masa kecil dulu Masa ya. kecil ya. Jajan gitu tuh, makanan bubur gitu ya. Bubur, ini apa namanya? Ya intinya mah klasik banget Klasik lah. ya, Klasik bakso. banget kalau apa namanya? Biasanya mangkok kan identik Iya, gambar identik ayam. nama mangkok. Tapi yang harus antum perlu tahu itu ya. Mungkin kita tahu ingat dengan gambar ayam ini, ingat mungkin masa-masa dahulu klasik dan sebagainya. Tapi kalau ingat dengan ayam, ada salah satu hadis yang menarik yang menjelaskan tentang ayam. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mungkin kita sebelum menjelaskan hadisnya mungkin sudah nggak asing kan? Biasanya ayam itu identik dengan berkokok, Iya. ya kan? Biasanya tanda masuk pagi dan sebagainya. Nah, ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan ini banyak memang di antara kaum muslimin juga belum paham tentang ini. Dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan apa? Idza sami'tum siyahadika, apabila kalian mendengar kokokan ayam, ya bukan teriakan, kokokan ayam, fas'alullah min fadlih, maka bagi kalian itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan, karena si ayam ini ketika berkokok ini melihat malaikat. Nah ini yang nggak tahu. Kadang-kadang kita merendahkan ayam itu, wah gitu kan, ada tetangga punya ayam merasa berisik dan sebagainya. Enggak, tetapi ada hikmah yang bisa kita ambil dari ayam tersebut. Kata Nabi SAW mengatakan apa? Idza sami'tum sayahadikati, apabila kalian itu mendengar kokokan ayam, maka bagi kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika itu ayam melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar, tetapi kalau engkau mendengarkan himar, apa ya? Kalau himar menggonggong mungkin ya. Sama kayak ini ya, mengeluarkan suara artinya menggonggong ya, menggonggong dan sebagainya. Kemudian apa? Fasta'idu billahi minasyaiton fa innahu ra'asyaitana. Kalau kamu melihat atau mendengar ketika keledai ini mengeluarkan suara, maka bagi kalian apa? Meminta perlindungan, berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena ketika itu himar tahu kan? Keledai ini melihat setan. Nah, dari hadis ini kita punya kesimpulan di antara sunnah Nabi SAW. Kalau kita mendengar suara ayam berkokok, maka berdoalah kepada Allah. Kenapa? Karena ketika itu ayam itu melihat malaikat. Tetapi kebalikannya, kalau engkau mendengar himar, keledai menggonggongnya mengeluarkan suara, maka engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena himar tersebut melihat setan. Nah, ini yang sunnah yang memang di antara kaum muslimin itu belum memahami itu. Kenapa kita sih dianjurkan untuk berdoa ketika malaikat turun? Ketika ayam melihat malaikat, kenapa? Tentu ada alasannya dong. Alasannya kenapa? Karena apabila ketika kita berdoa, ketika ayam berkokok melihat malaikat, kenapa? Itu ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, kenapa ketika melihat malaikat kita berdoa? Yang pertama adalah karena berpotensi besar ketika orang berdoa ketika itu diaminkan oleh malaikat. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa ketika ayam tersebut melihat malaikat? Alasan yang kedua, ya, ini berpotensi malaikat mengaminkannya. Kita tahu hadisnya, malaikat mengaminkan harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, tidak diragukan lagi bahwasannya doanya malaikat itu makbul, dikabulkan. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa ketika harus berdoa ketika ayam melihat malaikat tersebut?
karena tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan mendatangkan kebaikan ketika turunnya malaikat, ya kan? Nah, itu di antara faedah yang bisa kita ambil, ya, bahwasanya ayam itu ya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Ya kan? Kan kita kadang-kadang merendahkan ini ayam lah, kan? Padahal ayam itu punya keutamaan yang memang bisa kita manfaatkan. Makanya ayam itu kan selalu tepat gitu loh. Selalu tepat kalau memberikan waktu. Misalkan menjelang fajar, nggak pernah meleset. Makanya dari itu di antara ulama madhab Syafi'i menjadikan suara ayam itu dijadikan pacuan waktu. Karena nggak pernah meleset. Nah, intinya kita nggak boleh meremehkan sesuatu seperti hewan dan sebagainya. Kenapa? Karena terkadang memiliki manfaat yang bisa kita manfaatkan, bahkan memiliki faedah. Makanya dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? La tasubudika. Kalian itu jangan mencela, jangan merendahkan, jangan menghina ayam. Kenapa? Fa innahu yukidulis sholat. Karena ayam itu bisa mengingatkan, bahkan membangunkan orang untuk sholat. Nah, ini ayam. Nah, kadang kita kan nggak paham tentang itu. Bahkan di kita kan ada ayam kokok misalkan di baledok misalkan, enggak seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi ayam itu dengan suaranya itu membangunkan kita untuk sholat pagi, sholat fajar kan, atau sholat malam dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa kita ambil. Nah, ini saya juga tadi ngeliat ini terinspirasi dengan itu, ya. Biar kita tahu kalau ayam itu ternyata ada jelaskan dalam hadis, ya. Nggak bisa sembarangan. Ini mungkin intinya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah pasti ada hikmahnya. Allah menciptakan semut dan sebagainya. Makanya dulu sempat viral ya dalam video, ada orang gara-gara semut minggir dari jalan, digigit kakinya kan. Setelah minggir jalan ternyata ada mobil yang melintas. Nah, kalau nggak digigit, nah intinya semuanya ada hikmahnya. Ayam berkokok ada hikmahnya. Atau keledai mengeluarkan suara ya, atau menggonggong dan sebagainya, itu semuanya ada hikmahnya ya. Ya itulah mungkin diantara ciptaan Allah yang bisa kita ambil faedahnya melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi gitu. Jadi kalau lihat ayam itu jangan hanya sekedar ingat klasik. Ternyata ada sunnah yang bisa kita kerjakan ya. Gitu mungkin. Ini lumayan. Ini kopinya kopi Salma dari Pulau. Masya Allah. Ini apa nih? Robusta apa Arabica? Itu Arabica. Masya Allah. Jazakallah khair ini buat kopinya ya. Masya Allah.